Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi lagu This Is Indonesia yang diluncurkan oleh konten kreator Indonesia Atta Halilintar untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Lagu This Is Indonesia ini adalah hasil kolaborasi antara Atta Halilintar bersama dengan Aurel Hermansyah, diva ternama Indonesia Krisdayanti, serta DJ Bios. Konsep yang diusung dalam lagu tersebut yakni potensi keindahan alam dan budaya Indonesia yang dituangkan ke dalam video klip. Melalui musik ini diharapkan dapat memperlihatkan kekayaan alam dan budaya Indonesia. Menparekraf Sandiaga dalam acara preskon This Is Indonesia di Jakarta mengatakan lagu ini adalah sinyal kebangkitan Indonesia karena sudah lebih dari 1,5 tahun bangsa ini berjuang menghadapi pandemi dan tantangan ekonomi. Lagu ini menunjukkan satu semangat kemerdekaan untuk bangkit di saat sulit dan menang melawan COVID-19. Menparekraf mengatakan di masa pandemi ini, para musisi Indonesia juga merasakan tekanan dari segi ekonomi. Oleh karena itu, Kemenparekraf bekerjasama dengan Asosiasi Musik untuk membuat standar protokol kesehatan CSE, di mana jika zona hijau, maka event-event musik dapat dilakukan secara offline. Zona kuning dilakukan secara hybrid, dan zona merah dilakukan secara online. Seperti diketahui, subsektor musik menjadi salah satu subsektor yang potensial. Menurut buku Outlook Pariwisata 2020-2021, pada tahun 2020, subsektor musik memberikan kontribusi kepada PDB nasional sebesar 5,98 triliun rupiah. Sementara, proyeksi jumlah orang yang bekerja di subsektor musik sebanyak 63.676 orang. COVID-19 ini memaksa kita untuk lebih berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Dan waktu saya dengar, saya yang langsung nyampaikan ke Bro Atta, dan kalau Atta panggil saya Paps. Saya ingin dukung gitu loh, dalam bentuk apapun juga, dan saya ikut karena ini merupakan semangat anak-anak muda, walaupun kita juga tergolong muda juga, memberikan sesuatu yang terbaik kepada bangsa, dan ini membangkitkan semangat, dan kita yakin bangkit kita. Indonesia menjadi negara yang bersatu padu untuk menghadapi pandemi dan tantangan ekonomi, dan kita semakin optimis dengan kolaborasi bersama anak-anak muda. Nah, kalau untuk dari konsepnya sendiri nih Pak, kan konsepnya sangat unik ya, kita bisa lihat dari behind the scene-nya juga tadi, walaupun kita belum lihat video klipsnya secara full, boleh dong Pak, gimana sih tanggapannya tentang konsep yang dibikin sama Bang Atta ini? Keren banget, dan ini sebetulnya satu showcasing dari keindahan alam Indonesia. Ya. Ada air terjun, ada Danau Toba, ada flora dan fauna Indonesia, dan ini menunjukkan keindahan alam kita dan juga sisi-sisi terbaik daripada SDM Indonesia. Jadi manusia Indonesia itu disitulah kita perlihatkan. Juga kolaborasinya dengan BOS ya. Dengan BOS ya. Ini kan lintas negara. Jadi kita ternyata pandemi ini tidak membatasi. Mungkin membatasi fisik kita dalam bergerak, tapi imajinasi kita tidak pernah bisa dibatasi oleh PPKM, PSBB, dan lain sebagainya. Pertama-tama tentunya prihatin ya, kita dalam keadaan pandemi dan begitu banyak tantangan ya, Mimi. Jadi musisi-musisi di awal tahun waktu saya mulai bertugas itu menyampaikan udah merasakan tekanan dari segi ekonomi, nggak bisa manggung, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kami bekerja sama dengan beberapa asosiasi, dan juga kami melapor kepada Bapak Presiden, dan akhirnya kita bisa mendapatkan satu kesempatan untuk inovasi di mana kita menetapkan zona. Jadi kalau zona hijau itu bisa kita lakukan secara offline dengan protokol kesehatan, zona kuning itu hybrid, dan zona merah itu adalah semuanya dilakukan dengan online. Dan ternyata kreativitas dari musisi-musisi Indonesia ini tidak justru tersekat, tapi malah semakin kreatif. Dan saya menemukan karya-karya terbaik musisi Indonesia yang sejajar atau lebih baik dari justru sebelum pandemi. Berarti ini adalah satu semangat kita. Kontribusi musik sangat besar karena musik itu adalah identitas bangsa. Jadi musik kita mudah-mudahan dalam waktu singkat kita akan melihat musik Indonesia masuk ke taraf dunia. Pertama mungkin dangdut goes to UNESCO,
Setelah itu mungkin dalam waktu 2-3 tahun kita akan menang Grammy Awards. Ini mendorong bahwa subsektor ekonomi kreatif itu ternyata bukan hanya berdiri sendiri ya, tapi mereka bisa cross promote. Jadi ini musik mempromosikan pariwisata, tapi juga tadi kita bicara mengenai kuliner. Ya. Dan kalau bicara This is Indonesia, ini kita punya luar biasa sumber daya alam, kecantikan wisata alam, baik itu yang 5 destinasi super prioritas Danau Toba sampai Labuan Bajo, sampai juga kita bicara mengenai produk-produk ekonomi kreatif yang kita miliki. Jadi anak-anak muda harus ngambil kesempatan ini. Atta sudah membuka jalan sama Aurel dan Mimi. Juga ini adalah melibatkan Umi yang ada di Malaysia dan juga ya. Boss, Boss sendiri. DJ Boss itu kan ada di Amerika. Jadi ini menunjukkan bahwa sekali lagi bahwa kreativitas anak-anak Indonesia memang sudah berkelas dunia. Sementara konten kreator Atta Halilintar menceritakan awal mula tercetusnya inspirasi atau ide dalam membuat lagu This is Indonesia. Berawal dari Menparekraf Sandiaga yang seringkali memperlihatkan kepada dirinya akan potensi alam dan budaya Indonesia yang sangat luar biasa. Kemudian, Atta memikirkan bagaimana agar potensi tersebut bisa digabungkan dan dituangkan ke dalam satu karya kreatif yang bisa dinikmati oleh khalayak luas, tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, tetapi juga penikmat musik di luar negeri. Atta juga menjelaskan lagu This is Indonesia sebagai bentuk upaya untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Menurutnya, sebagai anak muda Indonesia harus memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Tim Eljon Media melaporkan.